Jadi di sini saya akan menyampaikan hasil yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan Zoom, yang dimana dalam pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Anselm sebagai narasumber dalam pertemuan Zoom meeting. Nah, topik pembicaraan dalam pertemuan Zoom meeting ini yaitu tentang katekese, kitab suci, dan kedewasaan, yang dimana terdapat 4 topik utama yang dibahas, yaitu yang pertama, mengapa katekis perlu kitab suci? Yang kedua, apa yang harus diketahui oleh katekis? Yang ketiga, apa tugas katekis? Dan yang keempat, peran kitab suci bagi katekis. Di sini saya akan menyampaikannya dalam konteks perkembangan psikologi, khususnya jika dikaitkan dengan dinamika pertumbuhan iman, kepribadian, dan relasi manusia. Nah, topik yang pertama tadi mengenai mengapa katekis perlu kitab suci. Dalam psikologi perkembangan iman, kitab suci menjadi sarana internalisasi nilai spiritual yang membentuk kepribadian religius. Katekis berperan sebagai fasilitator pengembangan moral dan spiritualitas. Contoh konkretnya yaitu di lingkungan paroki, katekis membantu anak remaja memahami ajaran kasih dan empati dari kitab suci. Hal ini memperkuat empati sosial dan kedewasaan emosional mereka. Lalu secara psikologis, kitab suci ini menjadi dasar pembentukan nilai, makna hidup, dan orientasi moral bagi seorang katekis. Dalam perkembangan psikologi religius, menurut James Fowler, individu berkembang dari iman yang bersifat imitasi atau meniru menuju iman reflektif dan universal. Nah, katekis membutuhkan kitab suci itu karena yang pertama, kitab suci memberikan struktur kognitif dan makna simbolik yang membantu seseorang memahami pengalaman iman secara lebih matang. Yang kedua, membaca dan merenungkan kitab suci membantu perkembangan kesadaran diri, yaitu kemampuan memahami relasi diri dengan Allah dan sesama. Dan yang terakhir, dalam konteks pembelajaran iman, kitab suci menjadi sarana internalisasi nilai yang menopang kematangan emosional dan moral. Topik yang kedua yaitu tentang apa yang harus diketahui oleh katekis. Seorang katekis perlu memahami bukan hanya isi kitab suci secara teologis, tetapi juga bagaimana peran kitab suci dapat diterima sesuai tahap perkembangan psikologi umat. Misalnya, anak-anak membutuhkan pendekatan naratif dan konkret agar mereka dapat menghubungkan kisah kitab suci dengan pengalaman sehari-hari. Lalu, remaja perlu diajak berefleksi dan berdialog, karena pada tahap ini mereka sedang mencari identitas dan makna iman secara pribadi. Dan yang terakhir, orang dewasa cenderung membutuhkan pendalaman eksistensial dan spiritual untuk mengintegrasikan iman dengan kehidupan nyata. Jadi, katekis perlu memahami psikologi perkembangan agar pesan kitab suci dapat dihayati, bukan sekedar diketahui saja. Poin yang ketiga, apa tugas katekis? Dalam konteks psikologi pendidikan dan pastoral, tugas katekis adalah mendampingi pertumbuhan iman dengan memperhatikan keunikan tiap pribadi umatnya. Katekis menjadi fasilitator pengalaman religius, bukan hanya pemberi informasi. Ia membantu umat mengalami kitab suci sebagai sesuatu yang hidup di dalam dirinya. Dari sudut pandang psikologi sosial, katekis juga berperan membangun komunitas yang suportif, di mana iman tumbuh dalam hubungan yang saling menguatkan. Dengan demikian, tugas katekis bukan hanya mengajar, tetapi juga mendampingi proses transformasi psikologi dan spiritual umat. Dan poin yang terakhir, yaitu tentang peran kitab suci bagi katekese. Nah, kitab suci berperan sebagai yang pertama, cermin batin. Itu yang membantu katekis merefleksikan diri dan pertumbuhannya sebagai pribadi beriman. Yang kedua, sumber daya psikologis untuk mengelola emosi, memberi harapan, dan membangun daya lenting spiritual.
Selanjutnya, pedoman etis dan eksistensial yang menuntun dalam menghadapi kompleksitas hidup manusia modern. Dalam psikologis spiritualitas, kitab suci berfungsi menumbuhkan ketenangan batin, empati, dan makna hidup yang lebih mendalam. Semua ini esensial bagi katekis yang melayani dengan kasih. Lalu, kaitannya dengan Konsili Vatikan II. Konsili Vatikan II menegaskan bahwa meja firman Tuhan dan meja Ekaristi memiliki bobot yang sama. Firman Allah atau kitab suci sama pentingnya dengan Ekaristi karena keduanya adalah wujud kehadiran sabda Allah. Dalam konteks psikologi spiritual, hal ini menumbuhkan kesadaran sakral, membantu individu mengintegrasikan nilai iman ke dalam perilaku sehari-hari, sehingga terbentuk keseimbangan batin antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Bisa dicontohkan, seorang umat yang rajin membaca kitab suci atau Alkitab akan lebih reflektif dan sabar karena setiap tindakan dipertimbangkan sesuai kasih dan ajaran Kristus. Dalam poin keempat ini kesimpulannya adalah peran kitab suci bagi katekese tidak berhenti pada ranah pengetahuan teologis, tetapi juga mendukung pertumbuhan iman yang dewasa dan reflektif, kematangan emosi dan moral, kemampuan mendampingi orang lain sebagai tahap perkembangannya. Dengan demikian, katekis yang hidup dari kitab suci mampu menjadi pendamping iman sekaligus pendamping psikologi spiritual yang membantu umat bertumbuh secara utuh dalam pikiran, perasaan, dan iman. Lalu, yang dibahas selanjutnya yaitu mengenai kitab suci dan Konsili Vatikan II. Kitab suci sangat penting karena menjadi jiwa, penggerak, dan pimpinan umat Katolik. Ditekankan bahwa umat harus diberi akses luas untuk mengenal kitab suci. Dari sisi psikologi, pendidikan agama, kitab suci menjadi media pembelajaran moral dan etika yang membentuk identitas religius seseorang atau moral identity formation. Contohnya, ini bisa seorang guru agama yang mengaitkan pelajaran moral dengan kisah-kisah kitab suci membantu anak-anak memahami nilai kebaikan dan tanggung jawab sosial melalui contoh nyata. Jadi, firman Allah yang dipahami harus diterjemahkan ke dalam tindakan sehari-hari. Pewarta sabda membantu umat menerapkan ajaran Tuhan dalam hidup nyata. Ini menegaskan pentingnya penerapan nilai internal di mana iman tidak berhenti di pengetahuan, tetapi diwujudkan dalam perilaku pro-sosial seperti tolong-menolong, empati, dan pengendalian diri. Selanjutnya, mengenai tentang pewarta dan Konsili Vatikan II. Pewartaan harus menegaskan kitab suci sebagai sabda Allah dan sumber kehidupan. Pewarta membantu umat memahami, merasakan, dan menghayati firman Allah untuk perubahan hidup. Pewarta berfungsi sebagai agen transformasi psikospiritual, menolong umat mencapai insting moral dan kedewasaan iman. Lalu masalah yang dihadapi dalam pewartaan. Masalah utamanya itu banyak umat Katolik masih asing dengan Alkitab, belum menghayati sabda Tuhan, dan kegiatan gereja belum seluruhnya berdasar pada sabda Allah. Hal ini menunjukkan keterputusasaan spiritual expression yang dapat menghambat perkembangan moral dan religius seseorang. Diperlukan pembiasaan reflektif agar iman menjadi bagian dari identitas diri. Ini bisa mengadakan Bible sharing di lingkungan gereja, dapat membantu umat belajar mengaitkan pengalaman hidup dengan sabda Allah, melatih empati, kontrol diri, dan rasa syukur. Kemudian, tentang siapa pewarta menurut Konsili Vatikan II. Jadi,
Pewarta menurut Konsili Vatikan adalah setiap orang yang dibaptis, dipanggil menjadi rasul dan pelayan sabda Tuhan. Pewarta perlu memiliki pengetahuan kitab suci agar pewartaannya berdasar iman yang kuat. Secara perkembangan, hal ini menunjukkan aktualisasi diri religius. Seorang menemukan makna hidup melalui pelayanan kepada sesama. Selanjutnya, sikap yang diharapkan dari seorang pewarta. Pewarta harus memiliki relasi dengan Tuhan, mencintai kitab suci, terbuka pada karya pewartaan, mendekatkan peserta, dan penuh perhatian. Sikap ini menunjukkan kecerdasan emosional spiritual, kemampuan memahami diri orang lain, dan Tuhan secara harmonis. Pewarta bukan hanya menyampaikan isi, tetapi menghadirkan kasih dalam komunikasi. Kesimpulannya adalah kitab suci adalah dasar pembentukan iman, moral, dan kepribadian pewarta maupun umat. Dalam konteks psikologi perkembangan, kitab suci berfungsi sebagai pedoman pembentukan moral dan spiritual. Pewarta dan katekis berperan sebagai pendidik nilai yang memfasilitasi perkembangan iman, empati, dan tanggung jawab sosial umat. Pembiasaan refleksi dan tindakan nyata berdasarkan sabda Tuhan menumbuhkan kedewasaan emosional dan moral. Nah, jadi itu dia hasil yang saya dapatkan dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Ansel pada pertemuan Zoom meeting. Kemudian, Pak Greg memberikan pertanyaan pada Google Classroom tentang bagaimana kitab suci membuat pribadi menjadi lebih dewasa dalam pikiran atau kognitif, perkataan dan juga aspek afektif dan perbuatan atau kesatuan dengan aspek psikomotorik. Nah, jadi kitab suci Katolik sebagai sumber hikmat ilahi berfungsi sebagai katalisator pertumbuhan holistik manusia yang selaras dengan konsep kematangan pribadi dalam psikologi. Menurut teori perkembangan holistik Erik Erikson, tahap integrasi versus keputusasaan, kematangan melibatkan integrasi pikiran, emosi, dan tindakan untuk mencapai keutuhan diri. Kitab suci mendukung ini melalui refleksi, transformasi, dan penerapan pembentukan pribadi yang dewasa secara kognitif atau pemahaman rasional, secara afektif, itu ekspresi emosional dan verbal, serta psikomotorik melalui tindakan fisik dan perilaku. Nah, berikut penjelasan singkat per aspek dikaitkan dengan teori psikologi. Aspek kognitif atau kematangan pikiran, pemahaman, dan refleksi rasional. Kitab suci merangsang perkembangan kognitif dengan mendorong analisis mendalam, kritik diri, dan pembaruan pola pikir mirip teori perkembangan kognitif Jean Piaget yang menekankan asimilasi dan akomodasi pengetahuan baru untuk mencapai tahap operasional formal. Bacaan rutin membangun kerangka berpikir yang bijaksana, mengurangi bias kognitif seperti egosentrisme. Contoh nyatanya, seorang pemuda yang sering meragukan nilai-nilai moralnya membaca kitab suci secara harian sehingga ia belajar membedakan benar salah secara logis, seperti dalam pengambilan keputusan karir yang etis, menghindari impulsivitas remaja. Nah, ayat yang relevan untuk contoh nyata ini dari Roma bab 12 ayat 2.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berbuatlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat menguji apa kehendak Allah, apa yang baik, yang rela Allah, dan yang sempurna. Jadi ayat ini mengajak transformasi kognitif, membentuk pikiran dewasa yang diskriminatif dan berorientasi pada nilai ilahi. Kemudian secara aspek afektif, kematangan perkataan dan emosi. Nah, di ranah afektif, kitab suci membina kecerdasan emosional. Ini menurut Daniel Goleman, khususnya kesadaran diri, pengelolaan emosi, dan empati melalui perkataan yang bijak. Ini melatih regulasi afektif, di mana emosi tidak lagi mendominasi, melainkan diarahkan untuk hubungan yang harmonis, mengurangi konflik interpersonal akibat kata-kata impulsif. Contoh nyatanya, dalam kehidupan rumah tangga, seorang yang mudah marah belajar dari kitab suci untuk menahan kata-kata kasar, sehingga hubungannya membaik. Misalnya, orang tua yang dulu sering memarahi anaknya, kini berkomunikasi dengan sabar, menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat. Ayat yang relevan untuk contoh ini dari Yakobus bab 3 ayat 5-6. Demikian juga lidah, ia adalah organ kecil, tetapi sangat besar apa yang dapat dicapai olehnya. Lidah adalah api, ia meracuni seluruh tubuh. Jadi ayat ini menekankan pengendalian afektif mendorong perkataan yang membangun daripada merusak, sehingga pribadi dewasa secara emosional. Lalu yang ketiga, secara aspek psikomotorik, kematangan pertumbuhan, kitab suci mendorong transisi dari pengetahuan ke tindakan nyata, selaras dengan teori pembelajaran sosial Albert Bandura, yaitu self-efficiency melalui observasi dan praktek, di mana perilaku psikomotorik atau gerakan dan kebiasaan ini dibentuk oleh model ilahi. Ini menciptakan kesatuan holistik di mana pikiran dan emosi diwujudkan dalam perbuatan adil dan kasih, mengembangkan kebiasaan positif dalam jangka panjang. Contoh nyatanya ini seorang pekerja yang korupsi kecil-kecilan terinspirasi untuk berubah setelah membaca tentang keadilan, sehingga ia mulai bertindak jujur dalam pekerjaan, seperti menolak suap, yang meningkatkan rasa percaya diri dan dampak sosial positif di komunitasnya. Ayat yang relevan untuk contoh ini yaitu dari Yakobus bab 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja yang menipu diri sendiri. Jadi ayat ini menuntut integrasi psikomotorik, di mana kematangan bukan sekedar teori, melainkan tindakan konkret yang mencerminkan iman. Secara keseluruhan, kitab suci memfasilitasi kematangan holistik seperti dalam model biopsikososial George Engel, di mana aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik saling terkait untuk pertumbuhan spiritual psikologis. Dengan refleksi harian, pribadi tidak hanya bertumbuh secara individu, tetapi juga berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik seperti teladan Yesus yang sempurna. Dalam Mazmur 119:105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Praktik ini logis secara psikologis karena membangun resilisme melalui narasi yang adaptif. Nah, jadi itu dia video pemaparan dari hasil yang saya dapatkan dari materi yang disampaikan oleh Pak Ansel dan video menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Greg. Sekian dan terima kasih.